Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dan bahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 mengenai sikap kepahlawanan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menulis informasi tentang pahlawan, menjelaskan perjuangan dan sikap Pangeran Diponegoro, pemantulan cahaya dari berbagai jenis cermin, menjelaskan ketukan pada lagu Hari Merdeka, dan sikap pahlawan yang sesuai dengan sila Pancasila. Sekarang, ayo kita mencari informasi tentang Pangeran Diponegoro dan perjuangannya untuk Indonesia. Bisa dibaca ya anak-anak? Nah, informasi apa yang kita temukan mengenai Pangeran Diponegoro? Yang pertama, Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta. Yang kedua, Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Siasat perang yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro adalah siasat perang gerilya atau secara sembunyi-sembunyi dan menyerang tiba-tiba. Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado. Selama 25 tahun Diponegoro hidup di Benteng Rotterdam, Makassar. Hingga akhirnya pada 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro meninggal dan dimakamkan di Kampung Jawa, Makassar, Sulawesi Selatan, di tempat pengasingan terakhirnya tersebut. Kemudian, sekarang kita akan belajar tentang cermin. Cermin merupakan benda yang dapat memantulkan cahaya secara teratur. Ternyata cermin dibagi menjadi 3 loh, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Sifat bayangan cermin. Cermin datar, ukuran bayangannya sama dengan ukuran benda. Kenampakan bayangannya berlawanan dengan benda. Bayangan yang ada pada cermin bersifat semu atau maya. Cermin cekung. Jika benda berada dekat dengan cermin, bayangan bersifat tegak, diperbesar, dan semu. Jika benda jauh dari cermin, bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Cermin cembung, bayangannya semu, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh cermin datar adalah cermin rias. Contoh cermin cekung adalah cekungan sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Contoh cermin cembung adalah cembung sendok makan, kaca spion, dan kaca pengawas jalan. Ayo berdiskusi yuk. Yang pertama, bagaimana sifat bayangan apabila kamu bercermin di depan cermin rias? Jawabannya disimpan dulu ya. Kemudian, bagaimana sifat bayangan yang tampak apabila benda terletak sangat dekat dengan bagian cekung sendok makan? Nomor 3, sebutkanlah 3 contoh benda yang menggunakan cermin cekung. Nomor 4, apakah manfaat cermin cembung bagi kehidupan? Ayo jawabannya bisa ditulis di kertas ya. Setelah ini kita bahas bersama-sama. Bagaimana? Nomor 1 hingga 4 sudah selesai dijawab ya? Sekarang kita akan membahas jawaban tersebut. Nomor 1, bagaimana sifat bayangan apabila bercermin di depan cermin rias? Sifatnya adalah semu atau maya, berlawanan arah, dan ukurannya sama dengan benda asli. Yang kedua, bagaimana sifat bayangan yang tampak apabila benda terletak sangat dekat dengan bagian cekung sendok makan? Sifat bayangannya adalah tegak,
diperbesar, dan semu. Kemudian nomor 3, sebutkanlah 3 contoh benda yang menggunakan cermin cekung. Ada sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Yang terakhir, apakah manfaat cermin cembung bagi kehidupan? Manfaat cermin cembung bagi kehidupan dimanfaatkan untuk kaca spion dan kaca pengawas jalan. Bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah sesuai? Lanjut, supaya lebih semangat, ayo kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Lagu Hari Merdeka diciptakan dengan tujuan untuk memperingati hari lahir Indonesia pada 17 Agustus 1945. Lagu ini diciptakan oleh H. Mutahar dengan tempo cepat menghentak, nada tinggi dan rendah, dan dengan setengah ketukan. Ayo kita mengingat lagi tentang nada dan ketukan. Nada rendah dilambangkan dengan notasi berikut ini. Nada sedang dan juga nada tinggi. Sedangkan ketukan disimbolkan dengan yang tertera pada layar kalian. Sekarang kita akan belajar ketukan pada lagu Hari Merdeka. Dilihat. Nah, jadi satu ketukan adalah bagian yang diberikan tanda kotak. Itu merupakan satu ketukan, sedangkan notasi angkanya menunjukkan bahwa dia diucapkan dengan setengah ketukan. Setelah menyanyikan lagu Hari Merdeka, bagaimana perasaan anak-anak? Nah, untuk mengisi kemerdekaan, kalian semua dapat mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tugas PPKN KD 4.1 adalah memilih salah satu dari tokoh pahlawan di bawah ini, kemudian menuliskan sikap-sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh serta kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sesuaikan sikap kepahlawanan tersebut dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Bisa ya? Kita sudah berada pada penghujung pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang menulis informasi, menjelaskan perjuangan dan sikap Pangeran Diponegoro, pemantulan cahaya dari berbagai jenis cermin, menjelaskan ketukan pada lagu Hari Merdeka, dan belajar mengenai sikap pahlawan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Terima kasih, semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.